Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai materi pemrograman dasar. Adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini adalah menerapkan alur logika pemrograman komputer dan membuat alur logika pemrograman komputer. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang algoritma pemrograman, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram itu adalah belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi yang disepakati bersama. Jadi, belajar memprogram ini dia lebih ke arah analisis, menganalisa, seperti itu. Sedangkan belajar bahasa pemrograman, dia adalah belajar memakai suatu bahasa atau aturan sintak bahasa. Nah, jadi belajar bahasa pemrograman itu adalah kita mempelajari salah satu bahasa pemrograman. Misal bahasa pemrograman ada C++, PHP, Java, dan lain sebagainya. Jadi kalau belajar bahasa pemrograman lebih ke kita belajar bahasanya untuk nanti belajar memprogram, seperti itu ya. Nah, lalu kita harus tahu ini adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah bapak algoritma dan penemu aljabar. Sekarang kita masuk ke definisi algoritma. Apa sih algoritma itu? Nah, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Bu, yang dimaksud dengan logis itu apa? Logis itu adalah masuk ke dalam logika, seperti itu, dan disusun secara sistematis. Jadi, sistematis berurutan, tidak acak gitu ya, seperti itu. Disusun secara sistematis. Untuk menyelesaikan masalah A ini, harus apa saja dulu sih yang dikerjakan? Langkahnya 1, 2, 3, 4, seperti itu. Jadi, langkahnya logis dan disusun secara sistematis. Nah, contohnya, kita lihat contoh 1 nih. Di sini ada 2 buah gelas. Yang itu, gelas A ini berisi susu stroberi. Lalu, di gelas B ini adalah berisi susu coklat. Nah, pertanyaannya atau masalahnya, bagaimana cara kita menukar isi gelas tersebut? Isi gelas A itu nantinya menjadi susu coklat, lalu gelas B itu nanti isinya menjadi susu stroberi. Untuk pemecahannya mudah sekali ya. Ini langkah pertama, sediakan gelas yang baru yaitu gelas C. Nah, setelah gelas C disediakan, lalu ini pindahkan atau tuangkan susu stroberi yang ada pada gelas A ke gelas C. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Gelas B berisi susu coklat, gelas C susu stroberi. Lalu langkah ketiga adalah tuangkan susu coklat yang dari gelas B ke gelas A. Jadi sekarang gelas B yang kosong. Dan yang terakhir adalah tuangkan susu stroberi yang ada dari gelas C ke gelas B. Nah, sekarang kita sudah lihat kalau di awal susu stroberi itu ada di gelas A. Nah, ini setelah ditukar dia ada di gelas B susu stroberinya. Dan sebaliknya susu coklat yang asalnya pada gelas B sekarang menjadi ada di gelas A. Ya, semudah itu. Nah, seperti itu ya, contoh algoritma itu kita menyelesaikan masalah secara logis dan disusun secara sistematis. Nah, adapun cara menulis algoritma, ada 3 macam. Yang pertama itu dengan kalimat deskriptif, yang kedua dengan pseudocode, dan yang ketiga itu dengan menggunakan flowchart. Contohnya nih, contoh kedua ya. Kita tuliskan algoritma untuk menghitung segitiga. Cara pertama, kita akan gunakan kalimat deskriptif. Nah, untuk menuliskan algoritma ini ada 3 bagian.
yaitu ada bagian judul di sini, bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Untuk bagian judul, kita tuliskan judul algoritma yang akan kita buat, yaitu di sini judulnya adalah algoritma mencari luas segitiga. Deklarasinya, diketahui alas dan tinggi segitiga. Luas segitiga dihitung dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Lalu deskripsinya kita mulai ke dalam algoritmanya, yaitu yang pertama itu mulai. Lalu yang kedua itu baca alas dan tinggi, karena tadi kan diketahuinya ada alas dan tinggi. Lalu yang ketiga itu adalah proses penghitungannya. Luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Yang keempat, tampilkan luas. Lalu yang kelima selesai. Nah, yang namanya kita membuat pemrograman, ini di sini disebut baca alas dan tinggi itu disebut adalah dengan input atau masukan. Sedangkan yang nomor 3 ini, luas adalah setengah kali alas kali tinggi, dia disebut proses. Dan yang keempat, tampilkan luas, dia adalah input atau keluaran. Nah, ini menggunakan atau menuliskan algoritma dengan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu maksudnya kita jelaskan seperti ini dengan bahasa kita sendiri. Kalau misalnya karena kita di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, ada juga misal orang Inggris menggunakan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita gunakan pseudocode. Nah, di pseudocode juga sama, ada 3 bagian, yaitu judul, judulnya algoritma mencari luas segitiga. Lalu deklarasi. Nah, di sini deklarasinya kita lihat ada alas, tinggi, titik 2 integer, lalu luas double. Bu, maksudnya ini apa? Nah, nanti alas dan tinggi itu kan tadi ya seperti yang sudah kita ketahui, untuk menghitung luas segitiga itu kita harus tahu alas dan tingginya dulu. Nah, sedangkan integer ini adalah salah satu tipe data yang digunakan di dalam pemrograman. Integer itu artinya adalah dia bilangan bulat. Sedangkan luas ini tipe datanya adalah double. Double itu adalah bilangan yang mempunyai koma ya, atau pecahan dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini. Lalu, untuk bagian deskripsi, sama kita awali dengan start. Lalu kedua, read. Read, baca alas dan tingginya, alas, tinggi dibaca. Lalu nomor 3 sama, proses ya, penghitungan luas. Kalau tadi menggunakan adalah, sekarang menggunakan sama dengan. Luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, kalau tadi pada slide sebelumnya, dia luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini karena memakai tulisan biasa ya, kalimat deskriptif. Tapi setelah masuk pseudocode, setengah diganti menjadi 0,5. Karena nanti kalau di komputer, kalau kita tulis setengah, rumusnya itu nanti dia tidak terhitung. Lalu dikali alas kali tinggi. Nah, ini di komputer, untuk kali itu pakai bintang ya. Kali alas kali tinggi. Lalu print luas dan N. Seperti itu. Bu, apa sih yang dimaksud dengan pseudocode? Pseudocode itu adalah, nih, pseudo itu berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code itu menunjuk pada kode program. Jadi pseudocode itu kalau secara bahasa bisa disimpulkan bahwa tulisan yang menyerupai program gitu, sudah mendekati program. Nah, makanya kalau waktu di tulisan deskriptif dengan kalimat deskriptif itu bahasanya bahasa kita ya, bahasa Indonesia, kalau di pseudocode ini dia sudah menyerupai nanti kita kalau membuat pemrograman seperti apa. Makanya dia sudah ada tipe data seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu dengan flowchart. Nah, flowchart ini adalah bagan alir ya, bagan alir. Dia mempunyai notasi-notasi atau bentuk-bentuk untuk membuat flowchart-nya. Nah, seperti ini. Yang pertama, ini bentuknya seperti ini, disebut dengan notasinya itu adalah terminator. Dia itu terminator itu untuk mengawali dan mengakhiri sebuah flowchart. Jadi, pada notasi
Jadi pada notasi awal di terminator kita tulis mulai. Lalu tanda panah ke bawah. Nah, ini tadi read, alas, koma, tinggi. Nah, notasi berbentuk jajar genjang ini digunakan untuk menggambarkan input dan output. Karena tadi inputnya masukannya adalah read, alas, kali tinggi. Karena tadi inputannya adalah read, alas, koma, tinggi, maka di sini notasinya adalah jajar genjang. Ini inputannya. Lalu masuk ke proses selanjutnya. Nah, ini persegi panjang ini adalah notasi untuk proses. Tadi kan ini input, proses, output. Jadi di sini luas, kita tulis luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Dan yang terakhir adalah di sini input. Di sini yang terakhir print luas adalah output atau keluarannya. Dan selalu diakhiri dengan terminator. Tulisannya selesai, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar atau bisa menggunakan grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.